Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan salawat di kolom komentar, insyaallah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap surat di dalam Al-Quran memiliki banyak keutamaan, tidak terkecuali surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah adalah surat kedua setelah surat Al-Fatihah. Surat ini sangat populer karena di dalamnya berisi ayat yang nyaris diamalkan oleh setiap umat Islam, yakni ayat kursi yang sangat manjur mengusir setan, yaitu ayat ke-255. Bahkan nama lain dari surat Al-Baqarah ialah Fustatul Quran, yang bermakna puncaknya Al-Quran. Surat Al-Baqarah dikategorikan sebagai surat Madaniyah karena ayat-ayat di dalamnya turun setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Banyak ulama yang menyebutkan bahwa surat terpanjang ini memiliki banyak manfaat dan keutamaan bagi orang yang membacanya. Dan berikut ini 5 manfaat dari surat Al-Baqarah. Yang pertama, melindungi diri dari kejahatan setan atau jin. Setan memiliki banyak jurus untuk memperdaya manusia. Oleh karena itu, setiap manusia mesti membentengi diri dari godaan-godaan setan. Sebab setan bisa menjerumuskan manusia ke jurang kesesatan, menjauhkan manusia dari ketentraman dan kebahagiaan hidup. Maka salah satu media yang bisa dijadikan perantara untuk membentengi diri dari setan ialah membaca surat Al-Baqarah. Bahkan dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu menjadikan rumah kamu sebagai kuburan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh setan." Hadis riwayat Tirmizi. Ada sebuah anjuran dari Habib Munzir Al-Musawa tentang cara melindungi diri dari kejahatan setan dengan keajaiban surat Al-Baqarah. Yang pertama, bacalah surat Al-Baqarah. Meski surat ini panjang, kita bisa membacanya sedikit demi sedikit. Setelah membaca surat itu, misalkan 3 halaman, maka tiupkan di air. Teruslah demikian hingga surat Al-Baqarah dikatamkan. Apabila sudah selesai, maka minumlah air itu. Resep ini sangat mujarab mengusir setan, atau bisa juga air itu diminumkan kepada orang yang kerasukan jin. Insya Allah ia akan sembuh. Lalu cara yang kedua, bacalah ayat akhir surat Al-Baqarah dan ayat kursi. Sebab dengan membacanya, semua jin akan menyingkir. Dan yang ketiga, bacalah surat Al-Baqarah di hadapan bejana berisi air.
lalu siramkan air itu di rumah dan diminumkan kepada semua penghuni rumah. Lalu manfaat Al-Baqarah yang kedua adalah disenangi malaikat. Keutamaan lain dari membaca surat Al-Baqarah ialah mengundang datangnya malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para malaikatnya, maka itu pertanda bahwa kita sedang mendapatkan rahmat. Bahkan malaikat akan mendoakan orang-orang yang rajin membaca surat Al-Baqarah hingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkannya. Dalam salah satu riwayat Bukhari disebutkan dari Yazid bin Al-Had, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Usaid bin Hudair, bahwa suatu malam Usaid bin Hudair membaca surat Al-Baqarah sedangkan kudanya ditambatkan di dekatnya. Tiba-tiba kuda itu berputar-putar. Ketika Usaid bin Hudair berhenti membaca, kudanya kembali tenang. Kemudian Usaid bin Hudair membaca surat Al-Baqarah kembali, dan kuda itu pun kembali bergerak dan berputar-putar. Tatkala ia berhenti membaca, kudanya kembali diam. Yahya, putra Usaid bin Hudair, saat itu berada di dekat kuda tersebut. Karena khawatir kuda itu akan menginjak anaknya, ia pun menggendong Yahya sambil melihat ke langit. Usaid bin Hudair melihat satu bayangan putih berkelip-kelip, kemudian menghilang hingga ia tidak melihatnya lagi. Keesokan harinya, Usaid bin Hudair menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Wahai putra Hudair, bacalah terus." "Tahukah engkau apa itu?" tanya Rasulullah. "Tidak," jawab Usaid bin Hudair. Rasulullah pun bersabda, "Itulah malaikat yang mendekatimu untuk mendengar suara bacaanmu. Seandainya kamu terus membacanya sampai pagi, niscaya pagi ini manusia akan dapat melihatnya tanpa terhalang." Lalu keutamaan yang ketiga, mendapatkan syafaat saat di padang mahsyar. Kita semua sama-sama berharap akan adanya syafaat. Sebab dengan syafaat itu, kita akan menjumpai keberuntungan demi keberuntungan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menolong kita. Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan memberi syafaat kepada pembacanya di akhirat kelak. Dan bacalah Az-Zahrawain, yaitu surat Al-Baqarah dan Ali Imran, karena kedua surat itu akan datang pada hari kiamat, seolah-olah keduanya sekelompok awan atau payung yang menaungi, atau dua kelompok burung yang mengembangkan sayapnya. Keduanya akan membela pembacanya pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, melindungi diri dari sihir. Ilmu hitam yang seringkali memakan korban ini tidak akan mampu menyentuh orang-orang yang rajin membaca surat Al-Baqarah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan ilmu sihir, hingga saat ini kita tetap harus waspada. Sebab sihir memang benar-benar ada. Bahkan dulu Rasulullah juga pernah disihir oleh seseorang dari kalangan Yahudi hingga beliau jatuh sakit. Kisah ini tercantum dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ibnu Abbas dan Aisyah menceritakan bahwa dulu pada zaman Rasulullah SAW ada seorang remaja Yahudi yang menjadi pelayan Rasulullah. Pelayan tersebut pernah mengambil rontokan rambut kepala dan sisir Rasulullah dan memberikannya kepada orang Yahudi. Dan akhirnya rambut itu dipakai sebagai bahan untuk menyihir beliau. Pelaku sihir tersebut ialah seorang Yahudi dari Bani Zuraik bernama Labid bin Atsam, dan simpul sihir dari rambut tersebut ditanam di sumur milik Bani Zuraik, yakni sumur Zarwan.
Karena pengaruh sihir itulah Rasulullah jatuh sakit hingga rambut beliau mudah rontok. Sampai akhirnya beliau bermimpi melihat dua malaikat yang duduk di dekat kepala dan kaki beliau. Kedua malaikat itu pun lalu memberitahukan penyebab penyakit Rasulullah dan cara untuk menangkalnya. Begitu terbangun, Rasulullah pergi ke sumur Zarwan bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, dan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk mengambil batu yang menindih simpul sihir di dalam sumur. Saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua surat atau Al-Mu'awwidzatain, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Sebelumnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diperintahkan untuk membaca dua surat tersebut. Benda itu pun kemudian dimusnahkan, yang di dalamnya terdapat beberapa helai rambut Rasulullah dan potongan sisir beliau, sedangkan sumur Zarwan ditutup. Seketika itu juga badan Rasulullah terasa ringan dan pengaruh sihir pun hilang. Sesampainya di rumah, beliau berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, air sumur itu seperti terkena daun pacar atau inai, atau seolah pangkal mayang kurma seperti kepala setan." Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, dijauhkan dari kebakhilan. Bakhil atau kikir termasuk penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak ingin teracuni oleh sifat bakhil, karena ancaman bagi orang bakhil ialah neraka. Dan salah satu media yang dapat menghindarkan kita dari penyakit itu ialah bacaan surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu itu baik, akan tetapi jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 271. Karena itulah, bacalah ayat-ayat yang terkandung dalam surat Al-Baqarah dengan penuh penghayatan. Niscaya kita akan terbebas dari kebakhilan. Dalam kondisi apapun, miskin atau kaya, lewat perantara surat Al-Baqarah, hati kita pasti akan digerakkan untuk berderma kepada sesama. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.